Shalom saudaraku, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan selama setahun, dan kita akan renungkan di dalam firman Tuhan kali ini adalah di dalam 2 Samuel 7 pasal yang 7 sampai pasal yang ke-9. Saudaraku, ada beberapa hal yang kita akan renungkan dalam firman Tuhan ini, di mana saudaraku, Allah kita adalah Allah perjanjian, dan lewat firman Tuhan ini dengan menggunakan suara Nabi Nathan, Allah mengikat perjanjian dengan Daud. Hal yang pertama yang kita renungkan adalah dikatakan bahwa aku akan mengokohkan kerajaannya dan juga tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Hal yang pertama adalah di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 berkata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Juga di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, bukti perjanjian Allah dengan Daud digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama kita renungkan di mana Tuhan mengokohkan kerajaan Daud, dan Tuhan juga berjanji tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya, dan memang terbukti digenapi dalam kelahiran Yesus Kristus, saudaraku. Nah saudara, Allah tidak mengikat perjanjian dengan Daud karena Daud benar atau karena Daud melakukan perbuatan yang baik, saudaraku. Tapi sebaliknya perjanjian itu tetap karena apa, saudara? Karena kemurahan dan kasih karunia-Nya kepada Daud. Demi apa, saudara? Demi firman Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayat 21. Juga saudara, untuk kemuliaan namanya, 2 Samuel 7 ayat 26. Bahkan masa depan umatnya Israel, juga keselamatan semua bangsa, 2 Samuel 11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Saudaraku, Daud menerima janji ini dengan apa, saudaraku? Dengan kerendahan hati dan iman. Kenapa? Di dalam 2 Samuel 7 ayat 18 berkata, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Artinya saudaraku, di hadapan Tuhan Daud duduk, itu adalah tanda Daud punya kerendahan hati dan juga iman, saudara. Dia percaya Tuhan akan menopang keluarganya, Tuhan akan menolong, dan janji Tuhan dinyatakan di dalam keluarga Daud. Saudaraku, yang kedua, dalam perlindungan firman Tuhan, yang kedua kita renungkan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun dia pergi berperang. Saudaraku, Daud tidak pernah kalah. Serangkaian kemenangan Daud kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ada banyak dia mengalahkan musuh-musuhnya berperang, dan dia tidak pernah kalah, saudaraku. Bahkan dalam 2 Samuel 8 ayat 13, dalam perjalanan pulang ia kembali mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Saudaraku, kemenangan Daud ini apakah karena Daud hebat? Atau apakah karena Daud ahli strategi dalam berperang? Ataukah karena Daud mempunyai persenjataan yang mutakhir, teknologi yang mutakhir? Tidak, saudara, bukan, saudara. Tetapi apa, saudaraku? Karena kemenangan Daud itu bukan karena kuat dan hebatnya Daud, tapi karena pemberian Tuhan. 2 Samuel 8 ayat 6b dan juga ayat 14b. Dua kali, saudaraku, dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Artinya di situ ada penekanan, dua kali diulang, saudara. Artinya keberhasilan Daud adalah berkat penyertaan Tuhan dalam setiap peperangan yang Daud hadapi, saudara. Pertanyaannya, kenapa Daud mengalami penyertaan Tuhan setiap dia berperang? Dia boleh mengalami kemenangan. Kata kuncinya adalah di dalam Mazmur 60, di mana Daud berdoa dengan penuh keyakinan, dan dia berdoa meminta belas kasihan kepada Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Demikian bunyi doa Daud, saudaraku, dalam Mazmur 60 ayat yang ke-7 dan di ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian katanya, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu, dan jawablah kami. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudaraku, kemenangan atau keberhasilan yang dialami oleh Daud tidak luput dari doa-doanya yang meminta belas kasihan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Daud mewujudkan kasih Allah dalam hidupnya. Lewat apa? Lewat mengasihi saudaranya. Saudaraku, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetapi Daud tidak lupa mengasihi saudaranya, yaitu Mephiboset. Di dalam 2 Samuel 9 ayat 9 sampai 10 berkata, lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Saudaraku, Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan kepada Saul, saudaraku, tapi Daud memberkati keluarganya Saul, yaitu cucunya Mephiboset. Saudaraku, itu sebabnya saudaraku, lewat perenungan firman Tuhan, apa makna, apa aplikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, Allah kita adalah Allah perjanjian. Artinya Allah pasti mengenapi janji-janjinya dalam firman Tuhan yang ditentukan olehnya dalam hidup kita. Saudaraku, untuk kita mengalami janji Tuhan, perlu yang namanya apa, saudara? Kesetiaan. Perlu yang namanya ketaatan dan iman. Yang kedua, untuk kita mengalami kemenangan dan keberhasilan, dibutuhkan namanya ketekunan, saudaraku. Kita harus tekun untuk kita selalu berdoa, memohon belas kasihan dari Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa seperti Daud, memohon belas kasihan dari Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kasih Allah yang sudah tercurah, yang sudah dicurahkan dalam hidup kita perlu wujudkan, kita perlu nyatakan di dalam mengasihi sesama atau terhadap saudara kita. Demikian firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini, perenungan firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.